Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Anggraini dengan NIM 2130202229 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sanubi MPD. Di sini saya akan membahas materi tentang peran pendidikan dengan mobilitas sosial. Baik, langsung saja. Pengertian dari pendidikan di sini, menurut istilah, pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yaitu education, yang berarti pengembangan dan bimbingan. Istilah pendidikan dalam Islam disebutkan tarbiyah, yang diterjemahkan dengan pendidikan. Sedangkan menurut terminologi, terdapat beberapa definisi pendidikan oleh ahli, di antaranya sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Marimba, memberikan pengertian pendidikan dengan bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidikan terdapat peserta didik, menuju terbentuknya pribadi yang utama. Pendidikan dapat juga diartikan sebagai kegiatan seseorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju ke pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Lanjut ke pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial di sini adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok dari lapisan strata sosial yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan dari satu ke tempat lainnya. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan gerak atau perpindahan. Mobilitas sosial merupakan suatu konsep dinamika sosial yang secara harfiah seringkali diartikan sebagai suatu gerakan yang terjadi akibat berpindah atau berubah posisi sosial seseorang atau sekelompok orang pada saat yang berbeda. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang pertama yaitu faktor pendorong. Dapat dilihat dari status sosial. Setiap manusia berhak untuk memilih atau mengubah status sosial yang mereka terima sejak lahir. Tetapi hal ini sangat tergantung pada sistem stratifikasi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pada sistem pelapisan yang terbuka, individu memiliki peluang besar untuk melakukan mobilitas antar kelas. Terus dapat dilihat dari keadaan ekonomi. Terdapat beberapa latar belakang ekonomi keluarga dari setiap individu, tetapi masing-masing individu pasti berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonominya menjadi lebih baik dari semula. Jadi, mobilitas sosial disebabkan oleh suatu sikap yang tidak menerima keadaan ekonomi yang sudah dimiliki sebelumnya. Terus dapat dilihat dari situasi politik. Situasi politik dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi aspek-aspek lain, sehingga berubah dan kebijakan politik akan memberikan peluang untuk melakukan mobilitas vertikal maupun horizontal. Selanjutnya yang terakhir dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan atau pengembangan kebutuhan dapat menjadi beban. Hal ini mudah dimengerti karena sejumlah kebutuhan harus dibagi-bagi untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin banyak jumlahnya, sehingga tingkat kesejahteraan berkurang, bahkan mengarah pada kemiskinan. Lanjut ke faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama yaitu perbedaan ras agama. Perbedaan ini terutama dirasakan oleh ras minoritas. Biasanya pemerintah suatu negara menerapkan kebijakan tertentu yang membatasi hak-hak ras minoritas tersebut, seperti yang terjadi pada ras aborigi di Australia atau ras Indian di Amerika. Terus lanjut yang kedua yaitu diskriminasi kelas. Misalnya pada zaman kolonial Belanda di Indonesia, sekolah formal hanya dapat diikuti oleh anak-anak Belanda, warga asing, khususnya dari Asia Timur, dan kaum bangsawan pribumi yang memperoleh dukungan dari pemerintah kolonial Belanda. Lanjut yang ketiga, pengaruh sosialisasi yang kuat. Misalnya, pada umumnya seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tinggal di pedesaan sederhana akan
hayati semua norma dan nilai-nilai kekeluargaan, sehingga akan menolak atau bahkan menghindari bila bertemu dengan tata nilai dan norma dalam masyarakat kota yang dianggap tidak pantas dilakukan. Yang terakhir, yang keempat yaitu kemiskinan. Banyak ilmuwan yang menjadikan kemiskinan material sebagai dasar permasalahan sulitnya masyarakat berubah dari kelas bawah ke kelas menengah ataupun atas. Adapun cara melakukan mobilitas diantaranya yang pertama yaitu perubahan standar hidup melalui perkawinan, perpindahan tempat tinggal dari tempat tinggal yang lama ke tempat tinggal yang baru, mengubah nama yang menunjukkan posisi sosial yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu perubahan tingkah laku. Manusia memerlukan kedudukan dan peranan di dalam masyarakat, dalam hal ini tidak selalu sama dalam hal pemenuhannya, maka tidak dapat dihindari bahwa masyarakat harus menyediakan beberapa macam sistem pembalasan jasa sebagai pendorong agar individu mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan posisinya dalam masyarakat. Dengan demikian, mau tidak mau maka harus ada pelapisan masyarakat dan mobilitas sosial, karena gejala tersebut sekaligus memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan dan perannya. Selanjutnya yaitu dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial di sini yang pertama yaitu mendorong seseorang untuk maju. Seseorang yang berhasil naik ke kelas sosial yang lebih tinggi akan termotivasi atau terdorong untuk lebih berprestasi dan lebih maju, sehingga dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan status sosialnya ke jenjang kelas yang lebih tinggi lagi. Misalnya seseorang staf dipromosikan menjadi pemimpin unit di kantornya. Terus yang kedua, mempercepat perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan struktur sosial yang meliputi lembaga-lembaga tempat individu menjadi bagiannya. Melalui mobilitas sosial, seseorang termotivasi untuk melakukan perubahan pola perilakunya. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kecemasan dan ketegangan. Seseorang yang mengalami penurunan ke kelas sosial yang lebih rendah akan mengalami kecemasan, sebab fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang sebelumnya dia miliki dan dinikmati dalam melakukan aktivitas sehari-hari tidak lagi dimiliki. Yang terakhir yaitu keretakan hubungan dalam kelompok. Keretakan hubungan dalam kelompok primer terjadi ketika salah seorang yang mulanya merupakan anggota suatu kelompok kemudian mengalami perpindahan kelas sosial ke kelas sosial yang lebih rendah atau lebih tinggi. Peran pendidikan dalam mobilitas sosial. Pendidikan yang tepat untuk mengubah paradigma ini adalah pendidikan kritis yang pernah digulirkan oleh Fowler, sebab pendidikan kritis mengajarkan kita selalu memperhatikan kepada kelas-kelas yang terdapat di dalam masyarakat dan berupaya memberikan kesempatan yang sama lagi bagi kelas-kelas sosial tersebut untuk memperoleh pendidikan. Di sini, fungsi pendidikan bukan lagi hanya sekedar usaha sadar yang berkelanjutan, akan tetapi sudah merupakan sebuah alat untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Pendidikan harus bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang realitas sosial, analisa sosial, dan cara melakukan mobilitas sosial. Pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat adalah proses pendidikan yang bisa mempertahankan dan meningkatkan keselarasan hidup dalam pergaulan manusia. Baik, kesimpulan materi yang saya jelaskan tadi adalah bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju ke pertumbuhan dan perkembangan secara optimal agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Sedangkan mobilitas sosial adalah gerakan dalam suatu struktur sosial atau perpindahan seorang atau kelompok dari kedudukannya yang satu ke kedudukannya yang lain. Terjadi banyak faktor penghambat dan pendorong timbulnya mobilitas sosial. Oleh karena itu, pendidikan untuk mencapai mobilitas sosial ini, maka pendidik
Pendidikan merupakan anak tangga mobilitas yang penting. Selain itu, kita harus mengupayakan supaya semua masyarakat memperoleh kesempatan pendidikan yang sama tanpa memandang perbedaan status sosial. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kalau terdapat kesalahan-kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.